Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum teman-teman melakukan analisis data, misalnya akan menganalisis data seperti yang ada di dalam tabel ini, ada nomor urut, ada jenis kelamin, ada pendidikan, terus sampai ada income dalam satuan rupiah. Terlebih dahulu, sebaiknya teman-teman memahami apa skala pengukuran dari data-data tersebut. Kenapa demikian? Karena skala pengukuran nanti akan menentukan alat analisis apa yang bisa dipergunakan untuk menganalisis data tersebut. Memang benar, misalnya di nomor urut ada angka 1, di jenis kelamin pun ada angka 1, pendidikan juga ada angka 1, jumlah anak ada angka 1, dan sebagainya. Namun sekarang pertanyaannya, apakah angka-angka 1 itu memiliki makna yang sama? Memiliki tingkatan atau skala yang sama? Berarti kita sekarang harus memahami apa itu skala pengukuran. Jadi sekarang setelah teman-teman memahami apa itu pengukuran, apa itu pengukuran statistis, selanjutnya kita pahami apa itu skala pengukuran. Pada dasarnya skala pengukuran itu terbagi dua, yaitu non-metrik dan metrik. Non-metrik ini biasanya bentuknya kategori, sedangkan metrik biasanya berupa numerik. Kemudian non-metrik terbagi dua lagi, yaitu ada nominal dan ordinal. Sedangkan metrik ada interval dan ada rasio. Jadi terdapat 4 buah skala pengukuran, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Sekarang kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya skala pengukuran itu. Skala pengukuran adalah tingkatan atau derajat nilai dari sebuah bilangan yang merupakan hasil pengukuran karakteristik dari suatu objek atau suatu kejadian dari unit observasi yang menggunakan aturan tertentu. Sekali lagi saya tekankan seperti tadi, angka-angka boleh digunakan sama, tetapi ketika kita akan menelusuri apa skala pengukurannya, nanti bisa membedakan. Mudah-mudahan di akhir nanti setelah kita bahas seluruh skala pengukuran yang 4 tadi, teman-teman dapat memahaminya dengan lebih baik ataupun lebih dalam. Karena bagaimanapun juga, sekali lagi saya tekankan bahwa skala pengukuran akan menentukan alat analisis apa yang dapat digunakan untuk bilangan ataupun untuk data yang kita miliki. Pertama, skala nominal. Skala ini dianggap paling rendah atau tipe pengukuran yang paling sederhana. Skala ini digunakan untuk data yang hanya dapat berbentuk klasifikasi dari beberapa kategori yang digunakan. Contoh, jenis kelamin, ada laki-laki, ada perempuan. Kemudian ada asal daerah, misalnya Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, atau Jawa Timur. Skala nominal ini tidak berlaku operasi matematik apapun. Jadi karena operasi matematik tidak berlaku, walaupun hanya sekadar untuk mengurutkan dengan tanda lebih besar, lebih kecil, maka angka manapun yang dipakai tidak menjadi masalah. Misalkan sebagai contoh bahwa angka berapapun yang dipakai tidak menjadi masalah, misalnya dalam pemberian simbol terhadap jenis kelamin. Kalau saya menyimbolkan 1 untuk laki-laki dan 2 untuk perempuan, bolehkah saya tukar? Boleh. Menjadi 1 perempuan, 2 laki-laki, dan tidak akan ada protes dari pihak manapun. Karena mau 2, mau 1, tidak masalah. 2 pun tidak lebih besar daripada 1, atau 1 pun tidak lebih kecil dari 2. Contoh lain adalah misalnya nomor-nomor yang ada di motor para pembalap motor MotoGP. Jadi sekali lagi, angka apapun yang dipergunakan dalam skala nominal ini yang dipakai pada karakteristik yang diteliti hanya sekedar simbol atau untuk membedakan saja, tidak lebih dari itu. Skala yang kedua adalah yang disebut dengan skala ordinal. Tentunya masih sama bahwa angka ataupun bilangan yang dipergunakan dalam skala ini juga berfungsi sebagai simbol. Namun sekarang sudah ada urutan kualitas atau operasi matematik yang bersifat kurang dari atau lebih dari sudah dapat dipergunakan. Contoh dalam golongan PNS, 1 simbol untuk golongan 1, 2 simbol untuk golongan 2, 3 simbol untuk golongan 3, dan 4 adalah simbol untuk golongan 4.
Jadi kalau ada angka 2 di seorang PNS dan itu dituliskan golongan, berarti kita tahu golongannya adalah golongan 2. Namun sekarang sudah ada urutan di mana golongan 1 lebih rendah dari golongan 2 atau golongan 4 lebih tinggi dari golongan 3. Contoh lain adalah eselon. Ada eselon 1, 2, 3, 4. Angka 1, 2, 3, 4 ini pun menunjukkan urutan. Ada urutan kualitas. Hanya berbeda dengan golongan, di eselon paling tinggi adalah angkanya paling rendah, yaitu 1. Sedangkan 4, meskipun angkanya paling besar, tetapi eselonnya paling rendah. Melihat dari golongan tadi, mau urutannya dari paling rendah ke yang tinggi, ataupun dari bilangan yang paling tinggi ke paling rendah, tetap pada dasarnya sudah memiliki urutan. Sehingga kita tidak bisa lagi mengacak ataupun mempertukarkan dengan bebas simbol untuk satu klasifikasi dengan klasifikasi lainnya. Tetapi walaupun operasi matematik kurang dari lebih dari sudah berlaku, namun tetap operasi penjumlahan, perkalian, dan seterusnya masih tetap belum berlaku. Contoh lain, jadi kalau sekarang pembalap MotoGP sudah kita beri simbol finish ke 1, 2, 3, maka angka 1, 2, 3 di sini bukan lagi sebagai skala nominal, tetapi sekarang sudah menjadi skala ordinal, karena sudah menunjukkan urutan bahwa yang finish nomor 1 lebih bagus daripada yang finish nomor 2 atau nomor 3. Untuk skala nominal dan ordinal, hal penting yang untuk diingat adalah kategori yang berlaku di kedua skala tadi, seperti misalnya jenis kelamin ataupun agama di nominal, serta ordinal tadi misalnya golongan 1, 2, 3, dan 4, itu semua bersifat saling bebas atau mutually eksklusif. Tidak ada responden yang dapat memilih dua pilihan klasifikasi. Pasti harus salah satu, karena antara satu klasifikasi dengan klasifikasi lain tidak ada tumpang tindih. Skala selanjutnya adalah skala interval yang masuk kategori sebagai skala metrik. Tentunya skala interval ini memiliki sifat-sifat yang ada di skala nominal dan ordinal. Jadi angka yang diberikan di hasil observasi kita itu merupakan sebagai simbol atau milik karakteristik yang kita amati. Sebagai contoh, kalau saya punya dua barang dan untuk mengukur besar kalori dari barang itu biasanya menggunakan derajat, taruhlah derajat Celcius. Saya punya benda A 20 derajat Celcius setelah diukur. Jadi 20 derajat ini adalah sebagai simbol dari panas yang dikandung oleh benda A. Kemudian saya juga ukur satu lagi benda B. Panasnya adalah 40 derajat Celcius. Antara benda A dan benda B juga sudah punya hubungan bahwa benda B lebih panas dari benda A. Dari mana kita tahu? Dari simbol panas yang dikandung oleh masing-masing. Di mana benda B 40 derajat, benda A adalah 20 derajat. Ciri lain dari skala interval adalah titik nolnya bersifat relatif. Untuk memahami relativitas dari titik nol itu adalah pahami bahwa jika nolnya tidak berarti tidak ada, maka hal ini menunjukkan nolnya adalah relatif. Di mana titik nol menyatakan bukan berarti tidak ada. Contoh sekarang ambil benda ketiga, benda C. Kemudian kita ukur dan ternyata panasnya adalah 0 derajat Celcius. Pertanyaan saya adalah, apakah 0 ini berarti benda C tidak punya panas? Ternyata tidak, karena kalau diukur dengan Fahrenheit, masih ada angkanya, yaitu 32 derajat Fahrenheit. Jadi karena di panas atau temperatur ini titik 0 tidak berarti tidak ada, maka skala interval ini memiliki titik 0 yang kita sebut bahwa titik 0-nya bersifat relatif. Sekali lagi, relatif ini berarti bahwa titik nolnya tidak berarti tidak ada. Sebagai konsekuensi titik nolnya relatif, maka ketika teman-teman memiliki data benda A 20 derajat Celcius dan benda B 40 derajat Celcius, teman-teman hanya bisa menyatakan sampai selisih saja, atau pertambahan dan pengurangan. Jadi boleh mengatakan benda B selisih panasnya dengan benda A adalah 20 derajat Celcius. Dari mana kita tahu? 40 derajat Celcius dikurangi 20 derajat Celcius.
Namun, teman-teman tidak bisa mengatakan bahwa benda B 2 kali lebih panas dari benda A. Kenapa? Pertimbangannya adalah karena titik nolnya adalah relatif. Atau dengan kata lain, titik nolnya tidak berarti tidak ada panas. Contoh dalam balap MotoGP, skala yang bisa dikategorikan sebagai skala interval adalah performance dari para pembalap. Misalnya, yang finish pertama ratingnya adalah 9,2. Kemudian yang finish kedua ratingnya adalah 8,9. Dan yang finish ketiga misalnya ratingnya adalah 7,4. Namun ketika pembalap ratingnya ada di titik 0, belum tentu pembalap tersebut tidak punya prestasi ataupun tidak punya performance. Tapi menurut rating yang dilakukan adalah dia mendapat 0. Keempat, skala yang paling tinggi adalah yang disebut dengan skala rasio. Skala ini melingkupi semua sifat-sifat yang sebelumnya seperti sebagai simbol, kemudian menunjukkan urutan kualitas. Juga kita bisa melakukan pengurangan atau selisih di antara dua data. Kelebihan dari skala rasio adalah kita sudah bisa melakukan perbandingan untuk data-data yang dimiliki. Kalau tadi di skala interval kita tidak bisa mengatakan bahwa benda B yang 40 derajat 2 kali panasnya dari benda A yang 20 derajat, maka di skala rasio ini kita sudah dapat mengatakan 2 kali, 3 kali, dan seterusnya. Contoh, kalau pembalap A di MotoGP kecepatannya adalah 300 km per jam, dan pembalap B kecepatannya adalah 150 km per jam, maka 300 km per jam yang menjadi simbol pembalap A dan 150 km per jam yang menjadi simbol pembalap B, maka pembalap A kecepatannya 2 kali lebih cepat dari pembalap B. Kemudian yang menjadi titik utamanya skala rasio ini adalah titik nolnya bersifat mutlak. Bersifat mutlak artinya 0 memang berarti tidak ada. Jadi kalau ada pembalap lainnya kecepatannya 0 km per jam, semua orang sudah tahu bahwa 0 ini artinya dia tidak punya kecepatan atau tidak bergerak. Nah teman-teman, jadi dapat kita sampaikan bahwa kalau skala nominal itu hanya bisa diklasifikasikan saja. Kalau skala ordinal, selain bisa diklasifikasikan, juga bisa diurutkan. Skala interval sudah bisa diselisihkan, dan kalau skala rasio sudah sampai bisa dikalikan atau dirasiokan. Teman-teman, ada satu hal yang perlu dicatat terkait dengan skala pengukuran ini. Skala pengukuran bukan ditentukan oleh karakteristik yang kita ukur, namun ditentukan dari cara kita mengukurnya. Contoh misalnya, kalau income atau pendapatan kita ukur dengan rupiah, maka skala yang kita dapatkan adalah skala tertinggi, yaitu rasio. Di mana kalau pendapatannya adalah 0 rupiah, berarti itu tidak ada pendapatan. Namun, ketika pendapatan itu diukur dengan klasifikasi tertentu, misalnya yang sering digunakan di kuesioner-kuesioner yang teman-teman isi, pendapatan orang tua misalnya, 1 rendah apabila ada dalam interval 0 sampai 5 juta, kemudian 2 pendapatan sedang lebih dari 5 juta sampai 10 juta, kemudian 3 pendapatan tinggi di atas 10 juta. Nah, kalau menggunakan aturan seperti ini, sudah ada standarnya, maka pendapatan tidak lagi berskala rasio, namun berskala ordinal, karena sudah diklasifikasikan. Dalam konteks penggalian data, sebaiknya kalau ada karakteristik yang dapat diukur dengan beberapa jenis skala tadi, maka pergunakan skala yang paling tinggi, dalam hal ini rasio. Kalau sebuah data sudah dikumpulkan dengan menggunakan skala yang lebih rendah, untuk lebih lanjutnya kita susah untuk meningkatkan skala tersebut ke skala yang lebih tinggi. Karena misalnya kalau kita sudah ada data pendapatannya adalah golongan pendapatan rendah, yaitu tadi dengan kode 1, dan kita tahu 1 ini berarti antara 0 sampai 5 juta, dan kita tidak tahu kalau tidak didukung dengan data detailnya, 1 ini sebenarnya berapa? Apakah 1 juta, 2 juta, 3 juta, dan seterusnya. Tetapi kalau datanya kita kumpulkan dalam rupiah, kalau kemudian kita ingin berubah klasifikasinya, misalnya tidak lagi antara 0 sampai 5, katakanlah 0 sampai 4 juta, kita bisa membuat proses perubahan klasifikasi tadi.
Baik teman-teman, sekali lagi tolong pahami bahwa skala pengukuran bukan ditentukan oleh karakteristik yang diukur, namun dari cara kita mengukurnya. Baik, ini tabel yang pertama kali kita lihat tadi. Jadi dari tabel-tabel ini kita sudah bisa menentukan nomor urut itu skalanya apa, jenis kelamin itu skalanya apa, dan seterusnya. Dan yang lebih penting lagi adalah setelah kita tahu skala-skala ini, maka kemudian ketika kita akan melakukan analisis data atau memilih ukuran statistik apa yang dipergunakan, sekarang sudah akan lebih paham. Karena salah satu penentu dari analisis data adalah skala pengukuran yang dimiliki oleh data penelitian yang ada. Baik teman-teman, itu uraian kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman, dan mudah-mudahan pemahaman kita tentang statistika juga semakin bertambah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang barokah. Silakan untuk disebarkan terus kepada teman-teman lain yang memerlukan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.